Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini kembali saya akan bagikan sebuah jebakan catur yang sangat menarik dan sangat indah. Jebakan ini dikenal dengan nama Lokok Gambit. Kita mulai langkah-langkahnya. E4, E5, kuda F3, D6. Ini adalah pertahanan pilidor putih, bida D4, hitam kuda F6. Di sini jawaban umum dari putih itu gajah D3, hitam kuda BD7, putih C3, hitam gajah E7, putih rokade, dan hitam rokade. Ini langkah umumnya, tapi kali ini saya akan bagikan langkah yang menarik, yang cukup menantang dan layak untuk Anda mainkan atau sahabat catur coba dalam permainan caturnya, apalagi catur cepat online. Di sini kita mainkan langkah yang langka tapi cukup menantang, kuda G5. Inilah yang dinamakan dengan Lokok Gambit. Di sini sebenarnya langkah hitam cukup banyak, seperti gajah E7, bisa juga bidak, pukul bidak D4, dan ada juga bidak maju A6 mengusir kuda. Dan kali ini yang akan saya bagikan adalah langkah hitam yang cukup logis juga, yaitu bidak H6 mengancam kuda di G5. Di tujuan hitam jelas bila kuda mundur dia akan pukul bidak di E4. Tapi di sini kita sebagai pemain putih boleh mencoba langkah yang sangat menarik. Kuda pukul bidak F7. Kita korbankan kuda, mengancam menteri dan benteng. Di sini tentu mau tak mau hitam akan pukul raja pukul kuda. Dan di sini kita bidak pukul bidak E5. Di sini ada 3 kemungkinan dari hitam. Bisa bidak pukul bidak atau kuda D7 atau kuda G4. Sebenarnya di sini yang paling umum dimainkan tentu kuda D7. Sekarang kita akan bahas satu persatu dulu. Di sini bila bidak pukul bidak, tentu menteri pukul menteri. Bila gajah skak, benteng mengancam menteri, maka menteri D2, gajah pukul menteri, kuda pukul gajah, dan posisi putih lebih unggul karena unggul satu bidak dan juga unggul posisi. Kita kembali. Nah, di sini langkah yang paling sering ditemukan itu kuda D7. Di sini putih gajah C4 skak. Nah, sahabat catur, di sini ada 4 pilihan dari hitam. Bisa raja ke E8 atau E7 atau bidak maju atau raja ke G6. Dan pada posisi ini yang terbaik untuk hitam raja ke G6. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Seandainya raja E8, ini adalah langkah yang paling jelek dari 3 tadi, karena di sini tentu menteri skak, raja E7, menteri F7 skak mat.
Nah, bagaimana keandainya Raja E7? Tentu putih sini bidak pukul bidak, hitam bidak pukul bidak, dan perwira-perwira hitam terkurung seperti gajah, dan menteri tertutup raja. Sedangkan gajah di C8 tertutup kuda. Di sini putih kuda C3. Nah, di sini sebenarnya langkah yang terbaik untuk hitam itu kuda F6. Nah, bagaimana seandainya lain daripada kuda F6? Misalkan kuda C6, maka hitam akan mat dalam beberapa langkah. Mari kita buktikan. Kuda skak, pilihan hitam cuma 3. Raja E8, Raja E6, Raja F7. Yang paling cepat matnya itu Raja E8, menteri skak, Raja bidak tutup, menteri pukul bidak, skak mat. Nah, di sini seandainya Raja F7, tentu menteri skak A5, bidak tutup, kuda F4 open skak gajah, Raja F6, menteri pukul bidak skak, Raja E5, menteri F5, Raja D4, menteri D5, juga skak mat. Nah, di sini seandainya Raja E6, ya menteri juga skak ke G4, dan bila Raja ke F7, maka kuda open skak, Raja F6, menteri skak, skak mat. Dan di sini bila Raja ke E5, bidak F4, Raja D4, gajah D3, Raja pukul bidak E4, menteri G6 juga skak mat. Nah, sekarang bagaimana kalau Raja ke G6? Inilah langkah yang terbaik untuk hitam. Tentu di sini putih bidak maju mengancam kuda, kuda E5, gajah D3, dan posisi masih tetap berimbang. Dan sekarang bila bidak maju D5, maka di sini putih bidak E6 skak. Nah, di sini ada 6 pilihan raja. Bisa G8, E8, E7, E6, F6, dan G6. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Seandainya Raja G8, tentu bidak pukul kuda, dan bila bidak pukul gajah, maka menteri skak, Raja H7, menteri skak F5, bidak tutup, maka bidak pukul bidak gajah C8 jadi menteri. Bila menteri pukul C8, menteri pukul menteri, dan putih tetap lebih unggul. Dan di sini
Bila beda pukul menteri, maka menteri pukul menteri dan putih juga tetap lebih unggul. Sekarang bila raja E7, tentu beda pukul kuda, menteri pukul bidak D7, bidak pukul bidak, dan posisi putih sangat unggul. Nah, sekarang bila raja E8, seperti tadi tentu menteri skat, raja E7, menteri skat F7, raja D6, dan posisi hitam juga sangat tertekan. Dan bila putih ingin menangkap menteri, tentu bidak E7 mengancam menteri. Dan hitam seandainya terburu tidak ingin menteri hilang, dia akan pukul bidak dan menteri pukul bidak D5 skak emas. Sekarang bila hitam raja F6, untuk di sini menteri F3 skak, raja pukul bidak E6, bidak pukul bidak skak, raja D6, gajah F4 skak, raja C5, menteri E3 skak, raja pukul gajah, kuda D2 skak, raja pukul bidak D5, bidak C4, raja terpaksa C6, menteri E6 skak, gajah terpaksa tutup, menteri D5 skak, raja B6, menteri B5 skak emas. Nah, sekarang bila raja G6, bidak pukul bidak D5, dan di sini bila hitam menghindar kuda ke F6, tentu menteri skak, raja terpaksa H5, menteri F5, bidak terpaksa tutup G5, gajah E2, raja A4, bidak G3 skak emas. Dan sekarang bila raja pukul bidak, jelas menteri pukul bidak skak, raja terpaksa F6, dan menteri skak emas ke E6. Nah, sekarang yang terakhir juga langkah baik untuk hitam selain kuda ke D7, tentu kuda ke G4. Di sini putih gajah C4 skak, raja E8, dan putih bidak maju E6, menteri mengancam kuda. Di sini jawaban hitam cukup banyak, bisa bidak H5 membantu kuda atau menteri H4 membantu kuda. Tapi di sini seandainya hitam melarikan kuda ke E5 sambil mengancam gajah di C4, di sini kita maju bidak F4. Dan seandainya hitam masih ingin menangkap gajah gratis dengan kuda pukul gajah C4,
maka dia akan mat dalam 2 langkah. Menteri skak H5, raja terpaksa E7, menteri F7 skak mat. Nah sahabat catur, itu tadi sebuah jebakan catur yang juga sangat layak untuk Anda praktekkan dalam catur cepat atau catur online. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pas pawn atau bidak bebas. Silahkan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengetiknya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.